Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang pengantar hukum peradilan Islam, terutama mengenai definisi dasar hukum dan peran penting peradilan dalam Islam. Dimaksudkan dengan materi ini adalah untuk memberikan bekal terhadap para pemirsa agar dalam memahami teori-teori selanjutnya tentang hukum peradilan Islam. Dalam durasi yang singkat ini, saya tentu akan menyampaikan secara singkat pula. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Baik, saya akan menggunakan PPT untuk menjelaskan ini biar juga lebih cepat dan bisa lebih dipahami. Pertama tentu saya akan mulai dari pengertian dari peradilan. Apa sih peradilan di dalam Islam itu? Bentar. Di dalam bahasa Arab, peradilan itu disebut dengan al-qadha, merupakan masdar dari kata qadha yaqdi qadhaan, yang secara bahasa artinya adalah memutuskan, atau kalau masdarnya artinya adalah keputusan atau putusan. Secara bahasa ini bisa kita lihat dan lacak di dalam Al-Quran misalnya. Ada firman Allah yang menyatakan faqdi ma anta qadin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqdi ma anta qadin. Ini cerita tentang kaum Fir'aun ya. Jadi bala tentara Fir'aun yang kemudian berbalik mendukung Nabi Musa karena sudah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Fir'aun mengancamnya untuk kembali lagi ke Fir'aun, atau kalau tidak dia akan mendapatkan siksa. Ternyata mereka, para pengikut Fir'aun yang sudah berbalik pada Musa itu, lalu kemudian mereka menyatakan faqdi ma anta qadin. Putuskan saja apa yang hendak kamu putuskan. Jadi sudah mulai menantang. Nah, faqdi itu adalah fi'il amar dari al-qadha tadi. Dari al-qadha yang artinya adalah putuskanlah. Nah, berdasarkan ayat ini berarti al-qadha secara bahasa itu artinya adalah keputusan. Di dalam hadis Nabi juga kita bisa lihat ada ayat, ada hadis Nabi yang juga menggunakan kata-kata qadha itu, yaitu misalnya pada hadis riwayat Bukhari yang menyatakan qad qadallahu fika wa fi imra'atika. Hadis ini adalah hadis panjang yang bercerita tentang pengaduan sahabat Ansor kepada Rasulullah. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata laki-laki itu, "bagaimana kalau seumpamanya saya melihat istri saya yang kemudian berselingkuh dengan laki-laki lain? Apakah saya akan membunuhnya atau bagaimana?" Pertanyaan kepada Rasulullah. Tapi belum juga Rasulullah menjawab, ternyata Allah sudah menurunkan jawabannya melalui wahyu, yaitu surat Li'an. Surat mula'anah itu, saling melaknat antara suami istri kalau terjadi tuduhan berbuat zina. Berdasarkan ayat yang turun itu, lalu kemudian Rasulullah bersabda kepada laki-laki yang dari Ansor itu. Dia menyatakan, qad qadallahu fika wa fi imra'atik. Allah telah memutus, nah itu qadha ya. Allah telah memutuskan tentang engkau dan tentang istrimu. Nah, berdasarkan hadis ini berarti al-qadha secara bahasa, peradilan secara bahasa itu artinya adalah keputusan. Secara istilah, banyak istilah yang dilakukan oleh ulama, yang disebutkan oleh ulama, diantaranya adalah
istilah yang disebutkan oleh sebagian ulama Malikiyah yang menyatakan bahwa al-qadha itu adalah ikhbarun an hukmi syar'i ala sabilil ilzam. Proses menyampaikan hukum syara dengan cara memaksa. Jadi yang dimaksud dengan peradilan kalau begitu adalah proses menyampaikan hukum syara dengan cara memaksa. Dalam definisi ini nampaknya hakim diposisikan sebagai orang yang menyampaikan hukum syara saja, bukan orang yang membuat hukum. Ini dalam peradilan Islam ya. Jadi seorang hakim itu bukan orang yang membuat hukum tetapi masih terikat dengan hukum syara. Kalaupun dia berijtihad, maka ijtihadnya itu tetap saja harus terkait dengan hukum syara. Sehingga dengan demikian pada hakikatnya seorang hakim adalah orang yang menyampaikan hukum syara itu dengan cara bagaimana? Dengan cara memaksa. Yang dimaksud dengan cara memaksa itu adalah dengan cara memutuskan yang putusan tersebut itu memaksa kepada orang-orang yang berperkara untuk menerimanya. Jadi itu putusan yang pasti dan memaksa. Baik. Lalu kemudian ada definisi kedua yang disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan, di mana disebutkan di dalam hadis itu di dalam definisi itu disebutkan, saya begini aja ya, wajahnya mulai terkontaminasi itu. Al-hukmu bainal khusumi bil qanunil islami bi kaifiyatin makhsusatin, katanya Abdul Karim Zaidan itu. Jadi peradilan itu adalah memutus perkara di antara orang yang berperkara berdasarkan undang-undang Islam. Nah, itu berdasarkan undang-undang Islam dengan cara-cara tertentu. Jadi dalam definisi ini yang dimaksud peradilan adalah proses memutus perkara di antara orang-orang yang berperkara. Lalu kemudian proses memutus perkara itu harus didasarkan kepada apa? Kepada konon Islami. Jadi undang-undang yang sudah diperas dari Al-Quran, diijtihadi dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Bikaifiyatin makhsusatin, dengan cara-cara tertentu. Ini tentang hukum acaranya dengan cara-cara tertentu, masing-masing peradilan bisa jadi berbeda. Kemudian ada definisi ketiga yang menyatakan bahwa peradilan itu adalah proses menegakkan keadilan di pengadilan dengan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Di dalam definisi ini ada penegasan bahwa proses menegakkan keadilan itu dilaksanakan di pengadilan. Bukan di sembarang tempat, bukan di jalanan, bukan di warung kopi maupun di mana, tapi ada instansi khusus yang bernama pengadilan yang kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian mengadili dan memutuskan perkara itu. Inilah definisi-definisi tentang peradilan baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, adakah dasar hukum peradilan dalam Islam? Tentu ada. Islam sebagai agama yang komprehensif ya, yang kemudian menyentuh pada segala bidang, tentu punya dasar hukum tentang peradilan ini. Yang pertama, ayat Al-Quran yang menyatakan wa anihkum bainahum bima anzalallah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 49 itu ada pernyataan wa anihkum bainahum bima anzalallahu, dan hendaklah engkau memutuskan di antara mereka bima anzalallahu, dengan apa atau dengan syariat yang telah Allah turunkan. Di sini ada perintah dari Allah untuk melakukan putusan di antara orang-orang yang bersengketa itu dengan memakai atau berlandaskan syariat Allah. Nah, perintah ini tentu menjadi dasar terlaksananya atau wajibnya kita melaksanakan peradilan. Ini dasar dari Al-Quran. Lalu kemudian yang kedua, ada dasar dari
hadis Nabi, yaitu berupa tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah itu sering di samping melakukan proses peradilan sendiri, tapi Rasulullah juga mengutus para sahabat-sahabatnya menjadi hakim. Contohnya adalah ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman sebagai tugasnya adalah sebagai salah satu tugasnya adalah sebagai qadhi. Nah, artinya praktek itu sudah dilakukan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah itu menganggap penting keberadaan dari peradilan sehingga beliau mengutus sahabat-sahabatnya ke beberapa negeri itu. Yang ketiga, pendapat para ulama. Ulama sudah berijma, sepakat menyatakan bahwa hukum melaksanakan peradilan itu adalah wajib kifai. Wajib kifai itu adalah kalau ada satu orang yang melaksanakan, maka yang lain sisanya telah gugur kewajibannya, tidak berdosa lagi. Misalnya begini, jadi di sebuah negeri, lalu kemudian tidak ada satupun yang melakukan proses peradilan. Tidak ada pengadilannya dan tidak ada yang menjadi hakimnya dan sebagainya. Maka berarti seluruh umat Islam yang ada di negeri itu berdosa. Kenapa? Karena tidak ada yang melaksanakannya. Tapi kalau ada satu orang, dua orang yang sudah melaksanakan proses peradilan itu, maka kewajiban dari yang lain sudah gugur, tidak berdosa. Nah, ini berarti dari sisi Al-Quran, dari sisi hadis dan pendapat ulama, jelas dinyatakan bahwa peradilan itu sesuatu yang penting untuk dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Itu yang bisa kita simpulkan. Kemudian yang terakhir sekali saya ingin menjelaskan tentang peran penting peradilan. Di dalam Islam, peradilan itu seperti yang tadi dinyatakan, Al-Quran maupun hadis sudah menganggap penting tentang itu. Tapi tentu apa sih peran pentingnya? Kenapa harus ada peradilan kemudian? Jawabannya yang pertama, peradilan itu menjadi media untuk menjalankan hukum Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda dalam hadis-hadisnya. Tetapi kalau kemudian tidak ada proses peradilan di instansi pengadilan, maka menjadi tidak terlaksana. Contohnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ada perintah untuk melaksanakan hukuman bagi orang yang berzina, yaitu dengan cara mendera, memberikan dera sebanyak 100 kali dera. Firman itu, jika tidak ada peradilan, instansi peradilan atau instansi pengadilan yang mencoba mengadili, berusaha mengadili para penjahat atau orang-orang yang berbuat jahat, maka tidak akan terjadi atau terlaksana hukum Allah tadi itu. Karena itu peradilan itu berarti penting karena menjadi media menjalankan hukum Allah. Yang kedua, mengatasi kekacauan. Al-fawdha dalam bahasa Arabnya itu. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian dunia itu kacau jika tidak ada peradilan. Masing-masing akan merasa menang sendiri. Yang gagah, yang kuat akan makan yang lemah. Persis seperti hukum rimba. Yang lemah terus menjadi korban dari yang kuat. Karena itu menjadi kacaulah dunia. Orang lomba-lomba untuk menjadi yang terkuat. Dan itu tentu menimbulkan pertempuran dan kekacauan. Karena itu penting keberadaan peradilan itu untuk menjaga atau mengatasi kekacauan. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan. Yang dimaksud dengan menegakkan keadilan itu adalah bagaimana kemudian menegakkan keadilan yang objektif, yang bisa kemudian diterima oleh semua pihak. Tentu yang dimaksud diterima oleh semua pihak itu secara objektif keadilan itu ada. Kalau secara kepuasan hawa nafsu tentu tidak mungkin. Masing-masing manusia itu sebenarnya membawa perspektif keadilan masing-masing.
Jadi subjektif lah, subjektivitas keadilan yang dilihat oleh masing-masing. Saya misalnya menganggap keadilan seperti ini bagi saya. Orang lain mungkin juga menganggap keadilan seperti itu. Ketika A dan B berselisih, maka dia menganggap, misalnya ya contoh berselisih dalam hal memperebutkan tanah. Menurut si A, adil itu adalah kalau tanah itu menjadi miliknya. Tapi menurut si B, adil itu adalah kalau tanah itu menjadi miliknya. Karena itu tidak bisa tegak keadilan itu kalau kemudian dibiarkan menjadi keadilan yang subjektif. Agar keadilan itu objektif, maka diperlukan keberadaan peradilan. Keberadaan peradilan. Karena itu kemudian peran penting peradilan itu yang ketiga adalah untuk menegakkan keadilan. Saya kira ini apa yang bisa saya jelaskan secara singkat karena saya tahu bahwa durasi dari rekaman ini juga pendek dan mudah-mudahan dengan waktu yang pendek ini semuanya bisa memahaminya. Dan tentu juga ya mohon maaf ini ada kesalahan teknis di laptop saya sehingga warna background saya menjadi berubah seperti ini. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.